Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Ninda Saskia Winisha. Aku dari UPN Veteran Jakarta, program studi ilmu komunikasi. Nah, mau ngapain sih aku hari ini? Jadi, aku mau nemenin teman-teman semua untuk berdiskusi berdasarkan amanat dari Bu Meli dan Miss Puri ya. Jadi, aku yang hari ini akan nemenin teman-teman semua untuk berdiskusi, kayak gitu. Mungkin udah dikasih hint ya sama panitia sendiri kalau misalkan kita hari ini mau berdiskusi tentang lingkungan. Cuman aku ingin lebih spesifik, lingkungannya adalah lingkungan perairan. Kenapa perairan? Karena banyak fakta-fakta tentang perairan di Indonesia yang ternyata menarik untuk dibahas. Seperti itu. Kira-kira fakta-fakta apa aja sih? Ini mungkin teman-teman udah tahu gitu ya tentang fakta ini karena ini sering banget kita dengar, yaitu tentang Indonesia adalah negara maritim. Kira-kira ada yang nggak tahu nggak sih tentang negara maritim ini, atau ada yang tahu gitu? Coba dong boleh dikasih feedback ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mungkin dari aku langsung jelasin aja. Jadi kalau misalkan negara maritim itu adalah negara yang komposisi perairan dari negara tersebut lebih banyak daripada daratannya. Yes, Indonesia merupakan salah satu negara yang include ke dalam negara maritim itu. Kok bisa di Indonesia ada sebegitu banyaknya perairan? Yes, jadi di Indonesia itu perairannya ada sekitar 62% lebih banyak daripada daratannya. Yang berarti negara kita nih sangat kaya dengan perairan-perairan tersebut. Kok bisa sih Indonesia nih enggak nyemplung gitu karena perairannya lebih banyak, nggak tenggelam? Karena sebenarnya perairan itu sangat bermanfaat bagi Indonesia ini sendiri. Kayak contohnya untuk kita pasti merasakan banyak sekali manfaat dari perairan itu sendiri kan teman-teman. Contohnya di sektor perikanan, pasti untuk sektor perikanan itu habitatnya adalah di perairan ya. Jadi ada banyak sekali ikan-ikan yang bisa kita ambil untuk makanan kita sendiri mungkin, atau untuk sektor perdagangannya juga itu bisa banget dimanfaatkan. Kemudian di sektor pariwisatanya juga pasti orang-orang lebih memilih untuk refreshing atau healing bahasa zaman sekarangnya ke tempat-tempat yang tenang seperti perairan, terus laut, sungai, danau, segala macamnya. Jadi menurut saya sektor pariwisata juga menjanjikan di dalam area perairan ini. Dan juga perairan ini sangat bermanfaat bagi orang-orang yang tinggal di pesisir pantai dan orang-orang yang tinggal dekat perairan tersebut untuk makanan sehari-hari, untuk perdagangannya mereka juga bisa. Seperti itu. Nah, cuman sayang banget nih teman-teman, di tahun 2020 yang lalu ada sekitar 500.000 ton sampah yang dialirkan ke laut. Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa harus dialirkan ke laut? Jadi, seiring berjalannya waktu, pasti orang-orang yang ada di Indonesia ini makin bertambah, semakin banyak, dan semakin menghasilkan sampah rumah tangga yang juga banyak, gitu kan. Makanya, lahan untuk pembuangan sampah itu juga sudah tidak memadai lagi. Nah, akhirnya orang-orang memilih untuk membuang sampah rumah tangganya ke laut supaya tidak membutuhkan lahan yang banyak gitu. Namun dampaknya juga sangat nggak bagus untuk kondisi lautnya. Mulai dari habitat teman-teman kecil kita yang terancam, terus pariwisatanya yang juga pasti kalau misalkan kita ke laut terus ngeliat di laut tersebut ada sampah atau segala macamnya, gak enak banget kan teman-teman dilihat. Nah itu juga merupakan salah satu kekurangan dari sampah yang terbuang di laut tersebut. Nah, kira-kira gimana sih caranya kita menyikapi dari permasalahan ini? Yang pertama, kalau dari aku sendiri adalah mengurangi sampah yang tidak bisa didaur ulang. Bukan tidak bisa, mungkin lebih susah untuk didaur ulang gitu ya, seperti sampah plastik, terus sampah-sampah yang botol minuman, terus habis itu styrofoam mungkin harus lebih dikurangin. Karena sekarang kalau misalkan kita lihat ke Instagram, lihat ke Shopee, itu ada banyak sekali inovasi-inovasi yang mengajak kita untuk mengurangi plastik itu sendiri, sampah yang tidak bisa didaur ulang. Seperti kalau saya pernah lihat ada cotton bud dari bambu, terus kemudian ada kapas namun dari kain, ada pembalut dari kain. Itu sangat inovatif sih kalau menurut saya. Seperti itu. Yang kedua, kita harus menerapkan 3R, yaitu reduce, recycle, dan reuse. Karena menurut saya, apapun yang kita pakai, selagi itu masih kita bisa pakai ulang, ya kenapa enggak? Selagi itu masih bermanfaat untuk kita, ya kenapa enggak? Karena itu juga
bisa mengurangi plastik yang tersalurkan ke laut. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin kalau dari saya cukup segitu yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa menyadarkan teman-teman semua untuk lebih menjaga lingkungan lagi, terutama lingkungan yang ada di perairan. Karena apapun itu kembali lagi untuk diri kita sendiri, dampaknya di hari kita di masa depan. Seperti itu teman-teman. Terima kasih yang udah menonton saya sampai saat ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dadah, see you.